Selamat menonton video dari Reka Family ya. Thank you teman-teman. Jadi ini tiga dewa pada hari ini akan meninggalkan Villa Surya di Lombok Tengah ya, Lombok Tengah untuk kembali ke kota Jakarta tercinta di Tangerang. Ini mobil yang akan mengantar kita ke bandara. Sebelum kita ke bandara, kita akan singgah dulu di rumah adat. Rumah adat apa, Mam? Joglo. Rumah asli orang Lombok, Sasak. Rumah asli orang Lombok yaitu Dusun Sasak. Dukun Sasak. Sasade. Dukun Sasade. Masih dengan Mbak Rizka. Masih dengan tante paling uwuh nih. Kita sorot tante paling uwuh ini. Halo. Di Olin. Halo. Dengan Mama Olin. Hai. Ini paling nyolot sendiri ini. Paling nyolot ini. Mandalika ini. Dia paling menang ini, berenangnya paling menang ini. Siapa dulu yang ngajarin? Siapa dulu? Dan dengan ini Bos Bogi. Halo bro. Mandalika. Halo. Halo Beb. Kita kemana Beb? Kita kemana Beb? Labuan Bajo. Lu udah siap Beb? Gimana kalau kita extend habis ini ke Bali 3 hari Beb? Boleh. Boleh. Siap Beb? 3 bulan. Mas Maher? Ya, Udah siap? ready. Kita kemana hari ini? Hari ini kita ke sirkuit Utama Mandalika. Itu yang paling tujuan utamanya ya berarti ya? Utama Mandalika. Tujuan utamanya yang ke sirkuit Mandalika itu. Ya. Setelah itu baru langsung ke rumah adat itu. Mandalika. Ya, rumah adatnya poinnya 2. Kota Mandalika sama kampung Suku Sasak Sade. Oke, terus langsung ke bandara. Langsung ke bandara. Nanti Siap. makan siangnya di pantai. Siap, Sambil nunggu-nunggu baru jos bandara. siap. Terima kasih banyak supportnya. Oke, siap. Mas Agus, terima kasih banyak supportnya. Mohon maaf bila kita ada salah ya. Ya, sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi. Oke. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dapat Amin. berjumpa kembali ya. Amin. Sukses buat Mas Agus. Oke. Amin. Thank you ya. Ya. Mas, pamit ya Mas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, jadi kita sudah di atas mobil. Mobil apa ini, Mas? Toyota Hiace. Toyota Hiace. Ya, Oke. Perjalanan berapa menit ini, Mas? 14 menit. 1 jam sampai ke 1 jam sampai ke ya, Dusun Sade itu. Dusun Sade. Dusun Sade ini jadi ini rumah adat gitu. Ya. Rumah adat khusus untuk orang Lombok gitu. Jadi suku Sade ini suku Sasak aslinya di sini yang masih tertata, rumah-rumah adatnya masih yang masih menggunakan kotoran sapi, itu masih, Kotoran sapi. ya yang jadi lantai-lantainya. Oke. Loh, apa nggak bau, Mas? Kalau baru bau lah pasti. Terus sampai nggak bau itu berapa sampai nggak bau berapa lama itu? 4 hari. Hah? 4 hari. Kalengnya Ya. jadiin gantinya sanpoli itu begini. Loh, terus itu nanti diinjek pakai kaki gitu atau pakai sandal? Iya, pakai kaki, pakai sandal juga boleh. Itu zaman dulu. ya. Zaman dulu tuh Kenapa jadi bisa begitu, Mas? lavendernya. Hah? Jadi lavendernya, jadi nyamuk, penyakit apa segala macam tuh nggak masuk menurut kepercayaan mereka. Sama satu poinnya itu penangkal bala. Penangkal bala? Ya, Itu nggak perlu pakai pengharum ruangan berarti ya? nggak perlu, cukup itu aja jadi lavendernya. Jadi zaman dulu tuh kalau untuk magic di sini mungkin di mana-mana magic itu ada. Ya. Cuman di sana yang berkembang emang magic zaman dulu karena seperti yang saya ceritain kemarin, untuk meluluhkan hati seorang wanita, meluluhkan orang tuanya itu ada unsur magicnya juga. Emang cewek di sini jual mahal apa gimana sih, Mas? Hah? Bukan jual mahal tapi Gimana? kadang orang tua juga Jaim gitu, jaim atau gimana? jaim, bikin tamengnya juga kan. Ada yang nggak suka sama calon mantu apa segala macam, tapi itu mereka sudah saling ini sinkron. Jadi kalau misalkan orang tuanya tamengnya kuat, dia juga bikin tameng lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan anaknya luluh, orang tuanya belum luluh, ntar kadang-kadang orang tuanya juga Nggak setuju. diluluhin hatinya gitu. Jadi magicnya kental. Terus yang zaman-zaman dulu kan masih berbau mistis tuh penangkal balanya kalau yang di suku Sade. Jadi Sade itu artinya obat. Oh, Sade artinya obat. Artinya obat. Makanya di kampung itu dan di sana untuk
acara pernikahan itu sepupu. Maksudnya sepupu? Lebih diutamakan ke sepupu. Oh, family berarti? Iya. Yang masih family gitu? Masih keluarga. Jadi anak dari saudara ayah, saudara ibu gitu. Lebih diutamakannya seperti itu. Untuk ajang jadi jodohnya. Iya, kalau di kita kan sejenis kan? Sejenis Saudara kok sejenis ya? Saudara, sorry. Sejenis manusia iya. Saudara tapi tak sekandung. Masih Gitu ketemu kali ya. Mbak Buyut kan itu. Masih banyak Mas penduduknya di sana Mas? Masih. Dulu tuh pemerintah Nggak boleh. ngarahin jalannya seperti ini, nanti jalannya di depannya persis jalan ini. Hmm? Itu dulu pemerintah supaya mereka tidak memperlakukan tradisi seperti itu. Cuman tidak masuk di karakter mereka. Anaknya cacat. Jadi walaupun dibuatin jalan gitu-gitu tuh Ya. mereka tetap Ada, nggak boleh. tinggalnya di sana. Karena boleh. Tidak terlalu menerima yang berbau modern. Di Al-Quran Mau ditaruhin televisi aja mereka nggak mau. Oh, Jadi mereka masih sampai tradisional sekarang, ya? Masih tradisional. Itu ada dua nanti, ende sama sade, tapi kita masuknya di sade. Oh, bedanya apa Sade sama Ende tuh? Sade tuh lebih sepi Apanya maksudnya? penduduknya, Oh, lebih sedikit. lebih sedikit. Kalau Ende? Kalau yang sade tuh lebih banyak. Oh. Jadi nanti di sana juga ada pemandu lokal, ada guide lokalnya yang bakalan nemenin. Jadi rumah pengantin yang baru diculik tuh yang mana nanti dijelasin semua. Oke. Kalau sudah tua itu seperti apa nanti dijelasin semua sama pemandunya di sana. Ada guide lokalnya nanti yang bakalan nemenin, foto-foto masuk semua di ini sama guide lokalnya, pemandunya. Oke. Nanti di kampung Desa Sade Oke. namanya. Siap, terima kasih Mas. Oh. Dengan Mas siapa Mas? Bapak Tina. Siapa? Bapak Tina. Bapak Tina. Oke. Oke. Tina itu nama anak pertama, jadi dipanggil Bapak Tina. Oh, kalau di Lombok Kalau di Lombok ya, jadi kalau sebutan orang Sasak Amak Tina. sama Tina. Oh. Ya satu perwakilan saja ya, silakan. Jadi ini desa apa Rembitan, namanya? Dusun Rembitan, Sade. Dusun Sade. Ini rumah adat untuk khas masyarakat Ya, Lombok. ya, tempat kami tinggal. Sebelum kita keliling, tapi saya kasih penjelasan dulu. Oke, di sini siap. ya, bisa duduk di Oke. sini juga nggak apa-apa. Siap. Ya, baiklah, Bapak Ibu, adik yang saya hormati, selamat datang di perkampungan tradisional suku Sasak kami ini. Ya, jadi nama perkampungan kami ini Kampung Sade, Desa Rembitan. Yang menurut orang tua kami di sini, Sade artinya obat atau kesadaran. Dan ini juga salah satu kampung yang tertua di bagian selatan Lombok Tengah, yang masih mempertahankan adat dan tradisi maupun budayanya masih kental sampai saat ini. Dan kampung kami ini berdiri tahun 1079 Masehi dan mulai dibuka jadi wisata tahun 1975. Dan luas perkampungan kami ini kurang lebih 3 hektar dan jumlah rumah di sini ada 150 rumah, begitu juga kepala keluarga. Penduduk yang tinggal di sini kurang lebih 700 orang, itu bisa dikatakan satu garis keturunan atau satu keluarga besar, nggih. Karena kami di sini kalau menikah itu masih kebanyakan nikah sesama antar sepupu nisan. Nenek moyang ya, Mas. Oke, jarang nikah sama orang luar, tapi sama sekali memang nggak ada larangan kita nikah sama orang luar itu. Tapi alasannya laki-laki di sini kebanyakan ngambil gadis dari sini supaya adat dan tradisi kami di sini selalu kuat dan tali persaudaraan kami di sini selalu terjaga jadinya. Ya, tapi kami di sini kalau menikah itu ya nggak ada istilah lamar atau tunangan. Jadi kalau kita minta lamaran atau tunangan kepada orang tua perempuan itu merasa tidak dihargai. Ya, jadi kami di sini kalau menikah itu harus diculik atau dilarikan. Ya, kawin culik sama kawin lari ini beda. Kalau kawin culik itu perempuan ini tidak suka tapi dipaksa. Ya, tapi melakukan kawin culik yang ada kaitan antar sepupu nisan. Kalau kawin lari boleh sama siapapun, yang penting udah suka sama suka, tapi belum tentu orang tuanya yang setuju. Ya, tapi itu harus malam hari, kalau siang hari kena denda. Ada dendanya. Ada. Dendanya berupa uang, tapi itu memang sedikit, tapi kemaluan kita itu yang nggak bisa tertutup. Ya, jadi lebih baik kita mengikuti adat daripada kita melanggar. Sanksi adatnya yang lebih berat ya. Dendanya cuma 24.000 aja. Oh, malunya tapi ya. Tapi kemaluan itu. Nah, jadi setiap ada orang ngobrol, dikirain kita yang diomongin kalau kita udah Oh, iya. melakukan kesalahan gitu. Ya. Tapi setelah diculik malam itu ya, pagi-pagi pihak laki-laki ini wajib memberi utusan ke pihak perempuan bahwa anaknya dilarikan atau diculik, itu yang dinamakannya labar atau rubak pocong. Tapi kalau nggak ada memberi utusan sampai 3 hari berarti anaknya dianggap hilang.
ya baru boleh kita lapor ke polisi. Oh. Ya tapi kalau udah dikasih utusan seperti itu, setuju atau tidak setuju, orang tuanya perempuan ini tetap setuju kalau udah dibawa lari 1 malam. Ya, dan habis itu baru ada acara terakhirnya itu nyongkolan. Kalau nyongkolan itu ngiring pengantin, itu menggunakan genang belik, belik artinya besar. Ya, jadi seperti itu adat dan tradisi kami di sini. Ya. Nah, terus untuk orang tua kami di sini yang umur 50 ke atas itu jarang yang bisa diajak ngomong pakai bahasa Indonesia, apalagi diajak ngomong pakai bahasa Inggris lebih susah lagi, gitu. Ya, soalnya jarang yang pernah sekolah gitu. Ya, jadi mereka yang ngomong pakai bahasa daerah sini bahasa Sasak. Oh, bahasa Ya, tapi bahasa kami di sini hampir sama kayak bahasa Jawa sama Bali. Ya, contohnya kami di sini kalau bilang selamat datang itu sugeng rawuh. Sami, Mas. Ya, Sama kan. injih tadi ya. Nggih. Nggih. Ya, kalau bilang permisi tabik walar, kalau terima kasih mantur tampi asih. Ya, kalau bilang sama-sama sami-sami. Kalau di Sunda wilujeng sumbing ya. Di sana. Ya, jadi seperti itu bahasa kami di sini ya, Bapak Ibu. Nah, terus untuk pekerjaan utama kami di sini itu petani, tapi kami di sini tanam padi itu sekali setahun karena sawahnya tak ada hujan dan air dari irigasi atau pengairannya juga nggak ada, jadi asupan padi itu semua dikonsumsi sehari-hari. Selain petani, kerja sampingan kami di sini khusus untuk perempuan itu menenun. Soalnya kalau gadis di sini kalau masih belum bisa menenun tidak diperbolehkan nikah. Ya, jadi kalau menikah di sini harus dibayar menggunakan kain dinamakan haji krame. Ya, jadi perempuan di sini kalau udah usia 8 tahun, 9 tahun udah mulai belajar menenun. Beruntung kamu deh. Iya. Jadi seperti itu ya. Kalau kepercayaannya apa Mas di sini? 100% Muslim. Muslim. Oke. Oh. Tapi dulu zaman main kami di sini sebelum 100% Muslim mereka menganut Islam waktu telu. Waktu telu itu Hindu, animisme sama Islam. Oke. Ya. Tapi sekarang sudah mengerjakan 5 waktu sehari semalam Muslim. Kalau Alhamdulillah, dulu bisa alhamdulillah. diwakili kalau sholat, bisa lagi kayak saja. Jadi untuk lebih jelas lagi Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita bisa langsung keliling. Ya. Di dalam kampung kami ini juga ada beberapa bentuk bangunan kita bisa lihat. Nanti kita juga masuk di salah satu rumah adat kami yang tertua di sini. Kalau itu pondasinya dari tanah liat, dicampur pakai sekam padi, terus lantainya dipel pakai kotoran sapi kerbau. Ya. Mari kita bisa. Oke. Thank you. Ini Masnya berarti tinggal di sini juga? Nggih, saya asli tinggal di sini. Saya lahir. Tinggalnya di rumah-rumah seperti ini? Nggih. Oh. Nah, jadi seperti ini Ini tenunnya? alat tenunan kami sebut sensek. Jadi kami di sini kalau buat kain menggunakan alat yang ini sengaja dibuat agak panjang supaya bisa buat kain lebih lebar. Ya, barangkali kalau ada yang mau ngambil gambar silakan ya. Enggak apa-apa, Adek, Ibu. Mau nyoba, Bro? Yang ibu-ibu mau nyoba? Bunda-bunda mau nyoba? Aku mau coba. Boleh, Mbak? Ayo, Mbak. Enggak apa-apa. Apa-apa, nanti bisa di Bis. Sholat nggih, udah songket. Kamu kan udah Ya nggak usah. koplingnya Jangan lupa kopling. Adik 10 tahun loh, Dek. Ya nggak usah nawarin Mas. Ini nanti kamu bisa bikinnya dari benang layangan. Salah loh ya. Bisa. Jelasan kan? Nah, Kan dari Jawa. Jadi seperti ini ya hasil kerajinannya. ntar kamu langsung dikontrak sama Bunen. Yang motif pangeran. Suruh bantuin Bunen. Bunen kan seneng tuh. Ada yang bantuin. Ada sarung sholat juga. Sarung Tadi Kenceng gitu. Iya. Tarik. tarik, keras biar bunyi. Nah gitu, ini dimasukin dulu benangnya. Ini kenapa harus agak keras supaya rapat itu rapat ya. Oh, Gini. ya terus tarik seperti ini. Oh iya. Oh, oke. Kak, lihat-lihat sarung. Oh ya, kemarin udah ganti gigi. Terus ini dikeluarin lagi. Baiklah Bapak Ibu ada ya, jadi seperti ini bentuk bangunan kami di sini, kami sebut alan. Jadi dalam satu lumbung ini 5-6 kepala keluarga ini. Oh, padinya disimpan di sini. Nggih. Jadi ini tempat untuk penyimpanan padi ya. Nggih, khusus tempat penyimpanan padi. Dalam satu lumbung ini 5-6 kepala keluarga yang nyimpan padi di atas. Tapi Oke. diperbolehkan Enggak, ngambil sama padi di dia atas ini itu harus pengrajinnya di ibu-ibu, sini. kalau masih Ya. gadis tidak diperbolehkan. Oke. Menurut kongkak kami di sini kalau masih gadis ngambil padi di atas tidak bisa mempunyai keturunan, bisa jadi mandor. Kepercayaannya seperti ini ya. Nggih, keran itu.
Tapi kalau naik menggunakan tangga terbuat dari bambu, sengaja nggak buat tangga permanen, soalnya ini tempat tinggal anak-anak kecil itu yang perlu naik. Oke. Ya, silakan kalau mengambil foto di depan lombok padi ini karena ini ada sifat kelompok, bisa saya bantu. Jadi atapnya ini dari alang-alang, ini bisa bertahan 5-6 tahun baru direnovasi. Mana Tapi ini? di sini kalau ada rumah direnovasi itu kami gotong royong caranya, karena kami di sini masih satu garis keturunan ya, satu keluarga besar. Jadi kami di sini bersama-sama kalau ada rumah direnovasi gitu. Dan rumah-rumah adat kami di sini masih dilumuri pakai kotoran sapi kerbau. Ini bawahnya juga ini. Ya, semua dipel walaupun sudah pakai semen, juga dipel pakai kotoran sapi kerbau. Ngepelnya pakai kotoran sapi kerbau. Nggih. Kaget gua. Ayam kliarne. Tak kira apa pitik. Nggih. Kaget. Mas. Pitik ucul. Mas apa enggak itu lengket-lengket? Tenun Bapak ayo untuk oleh-oleh. Memang harus Ya. lengket Murah, gelang-gelang. di lantainya. kalung, ini ayo. Dicampur pakai air sedikit dulu supaya lebih mencair baru dilumuri. Ya. Permisi Bapak Ibu. Mari Pak. Seperti ini kan? Nah, masih kelihatan. Mana Pak? Ini bekas tai kerbaunya masih kelihatan seperti ini. Harus nempel. Mana? Yang kayak gini. Nah. Oh. Ini 700 kakak itu 700 orang tuh di sini semua Pak. Iya. Kurang lebih tadi 700 orang tadi tuh. Ya, tinggal di lingkungan ini. Nah, jadi seperti ini bentuk bangunan rumah adat kami. Yang kedua, di sini ini yang disebut balik kodong. Kalau balik itu rumah, sedangkan kodong itu kecil, nggih. Jadi Ya. kami di sini kalau baru nikah atau lanjut usia, kebanyakan bikin rumah sebesar ini. Kalau orang lanjut usia seperti nenek ini memang tempat tinggal selamanya. Kalau orang-orang baru nikah, tempat tinggal sementara. Karena kami di sini kebanyakan nikah umur 16-17 tahun. Ya, jadi kalau udah menikah tidak boleh satu rumah sama orang tuanya, harus pisah. Harus misah ya? Ya, harus pisah. Jadi kalau udah menikah buat rumah di luar. Harus Tapi di mandiri luar ya. kampung kami, di dalam kampung ini sudah padat. Jadi kalau ada warga baru buat rumah di luar. Gitu. Yuk, anak itu. Mari. Biok apa jenis? Jerami. Alang-alang. Nah, seperti ini alat untuk Tenun. memintal. Oh, memintal. Kalau itu yang tadi itu alat tenun. Kalau ini memintal benangnya itu. Ya, Itu loh kayak cerita itu loh dia apa namanya deh? Itu yang ketusuk itu kan. Ya, ketusuk jarum. Laptop si Unyil. Gelang-gelang ada itu 3 biji 10 dari kapal saya. Ya kan? Ya 3-10 ada kayu. Ini juga Pak. apa? Rumah adat semua ini ya. Iya, ini rumah adat. Jadi rumah adat kami di sini memang sengaja dibuat pintu rendah depan. Kalau ini apa? Ini bekas rumah. Oh. Ya. Ibu. Ini perkampung kami ini bukit ya, jadi ini kita muter dari bawah tadi kita naik ke atas. Ya. Kan, Mbak, ya. Ini mau menunjukkan rumah yang Dan pertama kami kali di tuh. sini, ya. Ini mau menunjukkan rumah yang paling Itu tua nggak itu. ada apa yang tertentu, itu tergantung tempat peninggalan orang tua kami. Jadi di Oh. mana-mana. Ya. Oh gitu. Dan kami di sini ya, kalau buat rumah itu, kalau buat rumah di bukit, kalau kami di sini tidak boleh bikin rumah pintunya menghadap ke atas bukit. Jadi harus membelakangi. Tapi kalau bagian atas tergantung yang pertama buat itu ya, buat rumah pertama. Seperti ini rumah adat kami yang tertua di kampung kami Ini yang tertua ya? Ya, ini yang disebut Balai Tani. Balai itu rumah, sedangkan tani pekerjaan utama kami di sini, jadi dinamakan Balai Tani. Ya. Boleh lihat ya. Ya. Dan ini sengaja dibuat pintu rendah depan, misalnya kalau kita mau masuk, sebelum kita mengucap salam, kita udah menunduk, itu menganggap menghormati pemilik rumah. Dan penduduknya, Jadi ini rumah adat yang pertama ya Pak ya? ya, Yang paling tertua berarti ya? oke. Jadi penduduknya di sini rata-rata kalau buat rumah pintunya rendah depan. Ya, kalau nggak menunduk dan kepalanya kena nanti di sini. Ya. Nah, itu Ini yang pondasinya. atas itu apa? Itu kamar. Ya, kalau di dalam itu ada 2 kamar, 1 kamar tempat tidur anak gadis, 1 kamar tempat masak. Boleh saya ambil video? Boleh. Masaknya, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hati-hati kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. di bagian luar ini tempat menerima tamu, tempat tidur untuk kami. Kalau menerima tamu di sini. Masih tempat tidur anak laki-lakinya juga. Jadi kalau menerima tamu di luar gitu.
Misalnya kalau punya anak gadis, ya pakai tiket. Kalau misalnya punya anak gadis dan datang pacarnya yang ngapel, langsung diterima di sini. Tapi batasnya ngapel itu sampai jam 10 harus pulang. Oh iya benar. Saya juga gitu jam 9 dari jam. Terus kalau rumah ini ada yang menempati, Mas? Semua ada yang ini. Oh, yang menempati rumah tertua ini siapa? Ini ibu. Berarti beliau ini termasuk sesepuh di sini? Ya? Beliau ini termasuk sesepuh di sini berarti? Iya, sesepuh. Ini kan turun-temurun soalnya yang menempati rumah warisan di sini anak laki-lakinya yang kecil. Oke, Pak. Ada pemotretan kali ini pakai Lombok. Merah ini topinya. Iya, Bu. Masih biji. Kami ini. Mana, Pak? Ini? Oh, ini masjidnya. Oke. Jadi ini masjid untuk masyarakat di Sasade ini. Ya, untuk kita semua. Oh, tapi khususnya untuk masyarakat di sini ya. Oke. Ini masjidnya. Namanya Masjid Nur Syahada. Nur Syahada. Ini apa namanya? Tarian Presean. Hah? Tarian Presean. Tarian Presean. Recehan untuk apa itu? Penyambutan. Oh, penyambutan bagi orang yang datang ke sini. Ya, yang datang ke sini dan penyambutan tahun baru seperti sebentar lagi kan ini tahun baru. Nah, ini Oh. Saya boleh main nggak? Boleh main? boleh nanti kalau mencoba boleh. Boleh ya? Nanti video ini ya? Hai? Ya. Tapi hanya pura-pura aja kan? Nanti saya video ini ya.